Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa kelayakan finansial dan ekonomi. Adapun pembahasan yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Analisis net present value dibagi menjadi dua, yaitu analisis kelayakan ekonomi yang artinya adalah kelayakan ekonomi didefinisikan sebagai kelayakan bagi semua pihak yang memanfaatkan baik langsung maupun tidak langsung dari suatu pembangunan atau pengembangan suatu sistem transportasi. Sedangkan analisis kelayakan finansial adalah menurut Abu Bakar Iskandar 1997 menjelaskan mengenai finansial dari suatu proyek sistem transportasi transit massal di mana olehnya dijabarkan bahwa biaya dari proyek ini terdiri atas construction cost, biaya pembangunan, land and replacement cost, biaya tanah dan ganti rugi, serta biaya operasi dan maintenance. Sedangkan pengembalian dari proyek ini diharapkan diperoleh dari pendapatan langsung yang dalam hal ini berasal dari pendapatan fare box tiket. Dapat disimpulkan bahwa NPV adalah perkiraan suatu laba yang akan didapatkan dalam usaha, proyek, dan investasi usaha. Rumus NPV adalah sebagai berikut. Sedangkan untuk melakukan perhitungan besaran nilai BCR, benefit, atau cost ratio, digunakan rumus sebagai berikut. Analisa benefit cost ratio (BCR) yaitu suatu analisis yang diperlukan untuk melihat sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya dilihat pada kondisi nilai sekarang atau present value (PV). Ukuran dari penilaian suatu kelayakan proyek dengan metode ini adalah 1. Jika BCR lebih dari 1, proyek dapat dikatakan layak dikerjakan. 2. Sebaliknya, jika nilai BCR kurang dari 1, proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan. Rumus untuk perhitungan BCR adalah sebagai berikut. Analisis internal rate of return, metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Rumus yang digunakan untuk menghitung internal rate of return (IRR) adalah sebagai berikut. Kelebihan dari IRR adalah 1. Menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan, 2. Memperoleh rate of return yang sebenarnya, 3. Berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya bukan sekedar selisih NPV, 4. Tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Kekurangan dari IRR adalah 1. Lebih rumit terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode, 2. Harus menggunakan analisis sensitivitas. Analisis economic internal rate of return adalah tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga discount rate, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Analisis payback period (PP) adalah metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk proses tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung payback period adalah sebagai berikut. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh payback period adalah 1. Mudah dihitung, 2. Berdasarkan pada cash basis, 3. Cukup akurat untuk mengukur nilai investasi, 4. Dapat digunakan untuk melihat hasil-hasil yang dapat dibandingkan, 5. Menekankan pada alternatif investasi yang memiliki periode pengembalian lebih cepat. Sedangkan kekurangannya adalah 1. Tidak mampu memberikan informasi tentang tingkat profitabilitas investasi, 2. Tidak memperhitungkan nilai waktu uang, 3. Sulit membuat kesimpulan jika terdapat dua peluang investasi, 4. Tidak memperhitungkan pengembalian investasi setelah melewati waktu payback period. Analisis Life Cycle Cost (LCC) adalah metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. Tujuan LCC adalah untuk melihat alternatif investasi mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dan yang dapat memberikan harga atau pembiayaan jangka panjang yang terbaik. Periode analisis ini mencakup semua pekerjaan, mulai dari pekerjaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, dan sampai dengan pekerjaan rekonstruksi atau pada saat kondisi akhir dari perkerasaan jalan. Dinyatakan sebagai indeks pelayanan akhir dari jalan.
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis Net Present Value (NPV), mencakup analisis kelayakan ekonomi dan analisis kelayakan finansial dalam suatu investasi pembangunan infrastruktur. NPV adalah hasil perhitungan selisih antara pemasukan dan pengeluaran atau jumlah arus kas pada periode waktu tertentu. Dapat disimpulkan bahwa NPV adalah perkiraan suatu laba yang akan didapatkan dalam usaha, proyek, dan investasi usaha. 2. Uraikan cara penggunaan rumus analisis benefit cost ratio (BCR). Analisis benefit cost ratio adalah perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya dilihat pada kondisi nilai sekarang atau present value (PV). Perhitungan analisis BCR berdasarkan pada tingkat suku bunga. Ukuran dari penilaian suatu kelayakan proyek dengan metode ini adalah 1. Jika BCR lebih dari 1, proyek dapat dikatakan layak dikerjakan. 2. Sebaliknya, jika nilai BCR kurang dari 1, proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan. Rumus BCR adalah BCR sama dengan present value PV dari manfaat per present value PV dari biaya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.